Salam dan sapaan. Selamat pagi, saudara-saudara mahasiswa. Selamat datang di perkuliahan Perjanjian Baru. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar bersama tentang kitab-kitab yang sangat berharga ini. Mari kita mulai pembelajaran kita dengan semangat untuk menggali kekayaan firman Tuhan dalam Perjanjian Baru. Pertanyaan pembuka, sebelum kita masuk ke materi yang lebih dalam, saya ingin mengetahui sejauh mana pemahaman awal kalian. Silakan ambil selembar kertas dan tuliskan, berapa jumlah kitab dalam Perjanjian Baru. Tidak perlu khawatir jika belum tahu pasti, ini hanya untuk mengukur pengetahuan awal kita. Berikan waktu 2-3 menit untuk mahasiswa menulis. Baik, saudara-saudara. Perjanjian Baru terdiri dari 27 kitab. Sekarang, mari kita buat pengelompokan dari 27 kitab ini agar lebih mudah dipahami. Aktivitas pengelompokan. Di kertas yang sama, buatlah pengelompokan berikut ini dan berikan tanda khusus untuk setiap kategori. 1. Kitab Injil, 4 kitab. Injil Sinoptik, 3 kitab. Matius, Markus, Lukas. Injil Yohanes, 1 kitab. Yohanes. 2. Kitab Sejarah dalam Perjanjian Baru, 1 kitab. Kisah Para Rasul. 3. Rumpun Surat Paulus, 13 kitab. Roma, 1-2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1-2 Tesalonika, 1-2 Timotius, Titus, Filemon. 4. Surat-surat umum, 8 kitab. Ibrani, Yakobus, 1-2 Petrus, 1, 2, 3 Yohanes, Yudas. 5. Kitab Nubuatan, 1 kitab. Wahyu, fokus khusus, rumpun surat Yohanes, 5 kitab. Perhatikan bahwa karya Yohanes tersebar dalam beberapa kategori. Injil Yohanes, kategori Injil. 1, 2, 3 Yohanes, kategori surat umum. Wahyu, kategori nubuatan. Sekarang saya akan membagi kalian menjadi 3 kelompok untuk mendiskusikan pertanyaan yang sangat menarik tentang rumpun tulisan Yohanes. Setiap kelompok akan mendapat pertanyaan berbeda. Kelompok 1. Pertanyaan, mengapa tulisan Yohanes yang pertama disebut Injil, dan bukan surat, seperti 1, 2, 3 Yohanes? Panduan diskusi. Bandingkan struktur dan isi Injil Yohanes dengan surat-suratnya. Perhatikan tujuan penulisan masing-masing. Analisis karakteristik genre sastra yang berbeda. Kelompok 2. Pertanyaan, mengapa 1, 2, 3 Yohanes digolongkan sebagai surat, bukan Injil, atau Wahyu? Panduan diskusi. Identifikasi ciri-ciri surat dalam ketiga tulisan ini. Bandingkan dengan karakteristik Injil dan Kitab Wahyu. Perhatikan struktur dan tujuan komunikatif masing-masing. Kelompok 3. Pertanyaan, mengapa Wahyu dipisahkan sebagai kitab, nubuatan, dan tidak dimasukkan dalam kategori surat, padahal juga ditulis oleh Yohanes? Panduan diskusi. Analisis karakteristik genre apokaliptik dalam Wahyu. Bandingkan dengan karakteristik surat-surat pada umumnya. Perhatikan isi dan tujuan penulisan yang berbeda. Waktu dan metode diskusi. Alokasi waktu. Diskusi kelompok, 15 menit. Presentasi setiap kelompok, 5 menit. Tanggapan dari kelompok lain, 3 menit per kelompok. Total waktu diskusi dan presentasi, tanda kurang lebih 45 menit. Instruksi presentasi. Setelah diskusi selesai, setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi mereka. Kelompok lain wajib memberikan tanggapan, pertanyaan, atau tambahan insight. Ini adalah pembelajaran bersama, jadi mari kita saling memperkaya pemahaman. Penutup sesi, refleksi dan penguatan. Melalui diskusi hari ini, kita telah melihat bagaimana satu penulis dapat menggunakan genre sastra yang berbeda-beda sesuai dengan tujuan dan konteks penulisannya. Yohanes sebagai penulis yang inspiratif mampu menyampaikan pesan Injil melalui narasi, Injil, korespondensi pastoral, surat, dan visi profetik, Wahyu. Tugas lanjutan. Untuk pertemuan selanjutnya, silakan baca lebih lanjut tentang karakteristik masing-masing genre ini dan siapkan pertanyaan-pertanyaan kritis untuk diskusi lanjutan. Doa penutup. Mari kita akhiri dengan doa, memohon hikmat Tuhan untuk terus memahami firman-Nya dengan benar.